Halo, selamat datang di channel Kamus Hitam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ilmu santet terbagi menjadi dua jenis. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selain itu jangan di skip dulu videonya, karena akan ada hal-hal penting di akhir video nanti. Benarkah ilmu santet ada dua jenis? Nah, setelah energi ini tepat mengenai korban, energi ini juga diubah kembali menjadi materi, dan dalam dunia ilmu santet ataupun ilmu hitam santet dibedakan ke dalam dua jenis. Dan perbedaan ini diambil dari jenis kekuatan yang dijadikan sumber kekuatannya. Dan pertama adalah sebuah ilmu santet yang dalam prosesnya itu memanfaatkan kekuatan dari jin, dan di dalam proses santet ini pelaku santet akan bekerja sama dengan jin dan sebagai media dalam pengiriman santet. Biasanya, jin ini akan meminta imbalan atas bantuan yang telah diberikan kepada pelaku ilmu santet berupa sesaji ataupun tumbal. Kemudian yang kedua adalah ilmu santet yang bersumber dari kekuatan batin. Santet dengan metode ini membutuhkan kekuatan batin yang biasanya itu diperoleh dari laku spiritual. Dan pada saat penggunaannya, santet dengan kekuatan batin biasanya itu dibantu dengan kekuatan visualisasi, yaitu pembayangan dan yang kuat dari pelaku. Misalnya santet dengan menggunakan media bambu apus, dan ketika hendak digunakan terlebih dahulu dibacakan mantra-mantra tertentu. Dan setelah itu pelaku santet memusatkan konsentrasi, visualisasi, dan juga berniat menyumbat kubul dan juga dubur di jabang bayinya. Dan sedangkan kita memiliki pikiran yang selalu positif dan juga karenanya santet tidak akan hinggap dan sama sekali ke dalam tubuh kita. Selain seandainya kita selalu berpikir negatif, malah akan memberi ruang santet oleh orang lain. Orang yang selalu beramal ataupun menolong makhluk-makhluk ilahi di dunia ini akan amat sangatlah sulit untuk disantet. Dan orang yang selalu beramal ataupun suka menolong akan banyak yang mendoakan, dan orang yang gemar beramal dengan tulus otomatis jiwanya itu gembira, dan orang yang sukmanya dan juga jiwanya itu perasaannya selalu terkoneksi dengan ilahi, otomatis energinya itu kian sangatlah tinggi, dan karena kekuatan ilahi merupakan yang paling besar. Ilahi kita selalu terselubung dengan kekuatan ilahi, maka akan kebal disantet, dan orang yang tulus itu pasti legowo, jiwanya itu sangatlah lapang, hatinya tenang, dan juga ketenangan ini yang bisa menolak santet. Dan orang yang selalu bersyukur terhadap apa saja itu pemberian ilahi, seandainya itu gelisah. Di zaman serba canggih seperti sekarang ini, sulit rasanya mempercayai praktek ilmu hitam seperti persugihan, santet, sihir, susuk, dan juga lain sebagainya. Dan ilmu-ilmu gaib ini juga sendiri memiliki beraneka tujuan, dan mulai dari menambah kekayaan agar tampak menarik dan hingga mencelakai orang lain untuk membalas dendam. Dan selain yang pasti apa saja praktek ilmu hitam yang dipilih, lazimnya dalam melaksanakan sering juga melambatkan juga perjanjian dengan jin dan persyaratan ataupun tumbal lewat perantara dukun dan dengan ilmu tertentu. Santet juga bisa digolongkan ke dalam cabang sains bersama pseudosains, yaitu merupakan pengetahuan, keyakinan ataupun praktek yang diklaim ilmiah tapi tidak bukti yang jelas, dan juga untuk mendukungnya. Santet seringkali dijalankan dengan cara mengirimkan benda ataupun medium tertentu kepada korban. Paku dan juga jarum jahit juga media yang sering digunakan seseorang untuk bertindak jahat ataupun mencelakai kita. Dan beraneka jarum jahit juga paku dan kawat logam yang telah berkarat juga terbilang sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Dan itulah pembahasan mengenai ilmu santet terbagi menjadi dua jenis. Dan jadi bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi jika ada kurang atau tambahan lainnya. Terima kasih.